Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfid Julmiftah MT dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menyampaikan kampanye tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam program serta kelainan dalam sistem imun. Baiklah, pertama-tama saya akan jelaskan dulu apa itu imunisasi. Imunisasi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk membuat seseorang imun atau kebal terhadap suatu penyakit, sehingga jika suatu saat terkena penyakit yang sama tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Proses ini dilakukan dengan pemberian vaksin yang merangsang sistem kekebalan tubuh agar kebal terhadap penyakit. Nah, perbedaan vaksinasi dan imunisasi. Vaksinasi adalah proses pemberian vaksin ke dalam tubuh dengan tujuan untuk meningkatkan imun dalam menangkal suatu penyakit, sehingga tubuhnya bisa dengan cepat membentuk antibodi melawan virus dan kuman penyebab penyakit. Sedangkan imunisasi adalah proses pembentukan zat kekebalan tubuh atau antibodi terhadap penyakit tertentu setelah seseorang divaksinasi. Namun, bagaimana dengan bayi yang baru lahir? Nah, tenang saja. Kalau bayi yang baru lahir memang sudah memiliki antibodi alami yang disebut dengan kekebalan pasif. Nah, bagaimana jika bayi tidak diimunisasi? Akibat jika bayi tidak diimunisasi yaitu memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena komplikasi yang dapat menyebabkan kecacatan pada bayi atau bahkan kematian. Mengapa demikian? Hal ini karena tubuhnya tidak mendapatkan kekebalan dari sistem pertahanan khusus yang bisa mendeteksi jenis-jenis penyakit berbahaya tertentu. Nah, adapun efek samping dari imunisasi. Pemberian vaksin dapat disertai efek samping atau kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI, antara lain demam ringan sampai tinggi, nyeri dan bengkak pada area bekas suntikan, mengantuk berlebih hingga tidak bisa dibangunkan, dan perilaku anak sehari-hari. Reaksi ini akan hilang dalam waktu 3 sampai dengan 4 hari. Namun, hal ini sudah wajar terjadi, jadi tidak perlu dikhawatirkan dan tidak perlu diragukan lagi, karena imunisasi sudah diatur pemerintah di dalam Undang-Undang 36 tahun 2009, pasal 130 dan 132. Vaksin juga ada bermacam-macam, yaitu hepatitis, campak, polio, BCG, HB, dan HIV. Dan salah satunya yaitu vaksin untuk virus yang tengah menyerang seluruh masyarakat dunia saat ini, yaitu vaksin COVID-19. Nah, apa itu vaksin COVID-19? Vaksin COVID-19 adalah vaksin yang dikembangkan untuk meningkatkan imun tubuh terhadap virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19. Lalu apakah tujuan diberikannya vaksin COVID-19? Tujuan dari pemberian vaksin ini yaitu membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity dan menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat virus COVID-19, melindungi dan memperkuat sistem kekebalan tubuh, serta menjaga produktivitas serta minimalkan dampak sosial. Namun tujuan ini tidak lepas dari manfaat utama vaksin COVID-19, yaitu melindungi individu yang divaksin, membentuk kekebalan, melindungi lintas kelompok dengan memberikan vaksin pada kelompok tertentu. Jadi, dengan mendapatkan vaksin COVID-19, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang di sekitar kita yang belum memiliki kekebalan terhadap virus COVID-19. Vaksin COVID-19 diharapkan bisa menjadi solusi untuk pandemi yang telah memakan banyak korban jiwa serta melumpuhkan aktivitas masyarakat. Dan partisipasi dari kita dalam program vaksinasi ini akan sangat membantu pemulihan kondisi negara kita. Nah, teman-teman, jadi mari kita sukseskan program vaksinasi COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran infeksi virus corona dan menekan angka kasus COVID-19 yang terus meningkat. Demikian kampanye dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.